Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Yuliawati dengan NPM 18631079. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang standar penilaian pendidikan dengan mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pengembangan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian dan pendidikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ayat 1. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ayat 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ayat 3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya. Pasal 2. Penilaian adalah penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 3 ayat 1. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sebagai berikut. Penilaian sikap sebagai mana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1, 2. Huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pasal 4, ayat 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan memperbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 5. Prinsip penilaian hasil belajar yang A. Sahih, berarti penilaian tersebut didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang B. Objektif, yaitu berarti penilaian didasarkan pada proses dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Pasal 6. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lainnya yang diperlukan. Pasal 7. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Pasal 8. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lainnya yang diperlukan. Pasal 9. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Pasal 10. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Pasal 11. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 12. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Pasal 13. Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.